Anda kembali di iNews Malam pemirsa, warga Gunung Kidul, Yogyakarta berkerumun di Pasar Hewan Munggi Semanu Gunung Kidul. Para pedagang mengabaikan protokol kesehatan atas alasan ekonomi. Pedagang dan pembeli berkerumun di Pasar Hewan Munggi Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta viral di media sosial. Warga mengabaikan protokol kesehatan dan melanggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Sempitnya lahan pasar dan berjubelnya penjual serta pembeli menyebabkan warga berdesakan. Tidak sedikit pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker dengan baik. Pedagang beralasan omset selama masa pandemi menurun hingga 70%, hingga pedagang terpaksa menurunkan harga. Ya, pandemi seperti ini jelas susah Pak untuk pendapatan untuk pedagang ternak. Karena apa? Karena sulit untuk mendapatkan untung. Ya. Selain itu ada pedagang yang tidak ke sini Pak, karena PSBB ini. Petugas mengaku telah mensosialisasikan protokol kesehatan secara terus-menerus kepada warga. Namun faktor ekonomi membuat mereka tidak bisa menghindari kerumunan. Pasar dan pusat perbelanjaan harus kita upayakan ada kesadaran bagi masyarakat sendiri. Karena tanpa dukungan dari semua pihak, masyarakat tidak mungkin kondisi ini dapat tercapai. Sehingga angka COVID-19 tidak akan semakin berkurang, tapi akan semakin naik. Sehingga sekali lagi kita harus greateh dimanapun. Data ini harus kita susun. Di Pasar Hewan Munggi. Sebelumnya video amatir yang memperlihatkan kepadatan Pasar Hewan Munggi Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta viral di media sosial. Pedagang dan pembeli berkerumun mengabaikan protokol kesehatan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satgas COVID-19 Surakarta membubarkan 2 kegiatan hajatan di Kelurahan Gandekan dan Kadipiro. Kedua acara tersebut dibubarkan karena melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Tim Satuan Gabungan COVID-19 yang terdiri dari Satpol PP, polisi dan TNI membubarkan sebuah acara hajatan pernikahan di Kampung Penjalan Gandekan, Surakarta. Tim Satgas langsung membereskan kursi tamu padahal tamu belum menikmati hidangan. Selain membubarkan hajatan, tim Satgas juga memberi teguran lisan kepada panitia. Tim Satgas juga membubarkan hajatan pernikahan di Kampung Keragilan, Kecamatan Banjarsari. Acara hajatan dibubarkan karena melanggar aturan PPKM. Dengan edaran Wali Kota 067 bahwa untuk kegiatan masyarakat sementara dibatasi, jadi khususnya hajatan itu tidak dibolehkan. Jadi masyarakat tidak boleh mengadakan kerumunan kaitannya dengan hajatan-hajatan. Sementara pihak Ketua RT 4 RW 14 Kampung Keragilan menjelaskan tamu yang didatangkan terbatas dan tidak ada kerumunan karena tamu diharuskan membawa pulang hidangan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Palembang akhirnya angkat bicara terkait meninggalnya Dr. Jamhari Farsal di dalam mobilnya sehari usai disuntik vaksin corona. Dinas Kesehatan Palembang membantah Dr. Jamhari meninggal karena vaksin tersebut. Kasus meninggalnya Dr. Jamhari Farsal, warga Lorong Setiabudi, Pakjo, Palembang pada Jumat malam lalu sempat menimbulkan tanda tanya. Pasalnya dokter yang bertugas di Puskesmas 1 Ulu Palembang itu ditemukan meninggal dalam mobilnya sehari usai disuntik vaksin corona. Mencegah kabar tidak benar, Dinas Kesehatan Kota Palembang akhirnya angkat bicara. Dari hasil pemeriksaan, jenazah korban ditemukan bintik pendarahan di beberapa bagian tubuh yang diduga disebabkan oleh kekurangan oksigen. Jadi kalau ditanya apakah ini ada hubungan dengan pemberian vaksin COVID-19 yang diberikan 1 hari sebelumnya, ini bisa kita katakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali dengan pemberian vaksin COVID-19 yang diberikan 1 hari sebelumnya kepada almarhum. Jadi kami mengajak kepada tenaga kesehatan dan masyarakat umum lainnya supaya tetap yakin dengan vaksin COVID, vaksin Sinovac yang sekarang menjadi salah satu strategi untuk memutuskan mata rantai COVID-19.
Kasus ini mencuat dari unggahan juru bicara Satgas COVID-19 Sumatera Selatan yang juga sahabat korban, Profesor Yuwono, yang mendapat beragam tanggapan di media sosial. Nah, tapi apakah ini ada hubungannya atau tidak? Ini kan kita perlu menjelaskan kepada masyarakat. Kalau secara langsung sudah dibilang tidak ada hubungannya, artinya bahwa langsungnya karena vaksin nggak akan menimbulkan yang seperti itu. Cuman saja ini kan supaya masyarakat betul-betul dengan program yang dilakukan pemerintah atau apapun ini percaya gitu. Sejak awal memang masalah vaksinasi ini kan harus diumumkan dengan clear semuanya. Contoh misalnya di luar negeri kita tahu misalnya Norwegia mengumumkan bahwa di antara lansia yang divaksin ada yang meninggal. Sampai berapa puluh orang, 29 atau berapa di antara 4.000 lansia yang di Norwegia seperti itu. Itu disampaikan, tapi itu tidak lantas menghentikan program ini. Jadi masyarakat itu diedukasi, jadi yakin gitu. Jenazah Dr. Jamhari kini telah dimakamkan oleh keluarga. Sebelumnya pihak keluarga menolak jenazah korban diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemkot Tangerang mulai memvaksinasi ratusan tenaga medis yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Vaksinasi tahap awal diberikan bagi tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh rumah sakit, puskesmas, hingga klinik. Vaksinasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten menjadi awal dimulainya pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Sedikitnya 198 pegawai Dinas Kesehatan Pemkot Tangerang siang tadi menjalani vaksinasi virus corona. Sebelum divaksin, tenaga kesehatan diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari kondisi tubuh dan tekanan darah. Disaksikan Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah, pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang berjalan lancar. Arif menghimbau tenaga kesehatan untuk menjaga kondisi tubuh agar bisa segera mendapatkan vaksinasi. Kita mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 ya. Sasarannya semua ada 11.113 tenaga kesehatan ya. Yaitu untuk petugas-petugas yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan juga seluruh rumah sakit di Kota Tangerang. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita bisa menuntaskan dan kita menunggu arahan lebih lanjut untuk pelaksanaan tindak lanjutnya. Vaksinasi bagi tenaga kesehatan di Pemkot Tangerang, Banten akan diselesaikan dalam 1 pekan ke depan dengan sasaran sebanyak 11.113 tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh rumah sakit, puskesmas, hingga klinik. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Juventus kalahkan Bolonya 2-0 dalam lanjutan Serie A Italia. Informasi olahraga akan hadir usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.